paling Iya. paling apa? Paling gondrong. Itu yang tadi, yang mana nih ya? Katanya ada yang hilang matanya. Ini yang kecil. Wah, ini Oh nih, iya, nih. ini dia nih. Oh. Oh iya. Oh. Wah, Sebelah keren. Aduh, hebat sebelah banget kanan. ya. Tapi Jadi- dia bisa berenang ini ya. Jadi dia nggak ini ya, nggak lurus Iya, ininya. tapi maksudnya tetap dia bisa berenang. Ini bagus tuh kepalanya ya. Ada kuning-kuning. Mana ini? Ini. Ini. Oh iya, itu yang paling itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali berjumpa dengan saya Indra Utama, sahabat Koridor.tv dan My Home Channel, Magazine Channel. ya hari ini kita datang ke masternya pembuat akuarium Iya. legend nih. Ya, ini. Ya, produknya udah macam-macam, ada di rumah, ada di Pangandaran yang pecah rekor dunia itu. Iya. Kita bisa bilang apa ya? Katanya ini bisa dibilang studio atau laboratorium, tapi pemiliknya menyebut itu adalah base camp. Base camp. Nah, Base camp ini seru nih. untuk ikan-ikan. Ya, base camp apa nih? Iya. JP Base Camp. Iya, jadi hari ini kita keliling ya. Kita ikut menyaksikan langsung ya. Ada kolam besar, akuarium ya. Terus ada garden juga, ada beberapa rencana yang juga sedang dikembangkan di apa tadi namanya? Apa ya? Pokoknya nanti kita akan ngobrol panjang nih Nanti kita dengan ketemu Pak Yudi Yudi. Prajitno. Maaf, Prajitno. Pak Yudi Prajitno. Beliau ini owner Indo Aquarium. Ah. Ya, jadi kalau bicara akuarium di Indonesia, beliau salah satu masternya. Oh iya. Iya. Dan kita mau ngomong nih, ini lokasinya sebenarnya di BSD. BSD tapi berasa di tengah BSD tapi berasa di tengah apa ya? Hutan. istilahnya, Hutan. Emang tapi katanya ini model-model forest seperti kayak gitu jadinya Iya. ya. Suaranya nikmat sekali. ya, Iya. ada air ya, Iya. berkik ya. Oke, kalau gitu kita langsung ditungguin ketemu sama Pak Yudi ya. Yudi di sana Oke, ya. Oke. Yuk. Pak, nih kayaknya kita ada di apa nih? Akuarium apa nih? Boleh jelasin nggak nih Pak? Iya, ada. Ini menarik banget nih kayaknya. Lihat Ada ikannya. pohon, ada Arowana. akuarium. Nah, ya itu dia. Saya mungkin kasih intro sedikit juga nih. Kan biasanya kita akuarium itu kan di dalam kotak biasanya ada Iya, iya. ruangan Kecil. kecil gitu Iya, ya. Kalau besar juga di dalam ruangan lah. Ini di luar digabung dengan pohon. Iya, iya. Boleh ceritain Iya. apa ini sebenarnya? Kalau tetap dari awal memang ini kita bangun akuarium ya. Nah, akuarium ini saya mikir dari background saya untuk sebagai aquascaper. Kan biasa tuh yang banyak tuh di yang kita lihat tentang aquascape itu apa ya? Penataan akuarium, ada batang kayu mati, terus kemudian tanamannya. Nah, ini ekstrimnya adalah saya tanam pohon hidup. Pohon Alstonia scolaris. Jadi kalau ini kita hidup ngomong ini, ini ya? hidup. Oke. Kalau kita ngomong pule air nih. Ya, pule air. Tapi bukan pule yang hidup di air. Ini pule rawa. Jadi sebenarnya dia nggak hidup di air. Sebenarnya dia hidup di lumpur. Ya kan? Nah, ketika banjir mungkin bisa naik mungkin 50 cm gitu. Tapi ini ekstrim, ini 1 meter. Di kedalaman 1 meter dan sudah hidup normal, berbunga, juga sudah tumbuh akar air. Iya. Oh iya. Oh iya ya. Ya kan tuh, kebetulan ikannya mau pamer di situ tuh. Iya. Ya kan, Iya. Nah, itu akar Ini air. udah berapa lama mereka udah bisa Ini dari awal sampai sekarang 8 bulan. 8 bulan? Iya. Wah, 8 bulan udah tumbuh itu ya? Udah. Dan saya belum lepas, ini ada bambu kan ya. Seperti terlihat bambu ini untuk menahan mereka, karena kan kayu hidup mati, kalau kena air pasti berusaha naik kan. Iya. Nah, itu kita tahan. Sampai benar-benar mereka stabil, akar sudah banyak, baru kita lepas. Tapi ini konsep awalnya tetap akuarium. Tetap akuarium. Konsep awal tetap akuarium, tapi saya mix dengan aquascape, paludarium, vertical garden. Ada gardennya. Ya. Nah, vertical gardennya ini bukan vertical garden yang pakai soil gitu. Jadi benar-benar tanaman yang benar-benar hidup di tebing-tebing. Iya. Atau di pohon-pohon
tinggi gitu. Iya. Ya. Jadi ini termasuk ekstrim juga ya? Ini penonton kirain kita ada di mana ini? Iya, ini ya. Di BSD. Padahal di rumah nih, di BSD nih. Ya. Jadi ini exercise atau memang sudah ada ini ya, Pak? Apa? Acuannya nih, misalnya. Nggak ada acuannya. Oh ya? Kalau saya boleh bicara, ini the first in the world. Wih. Oh, Iya. dari sisi apa? Dari sisi akuarium ada pohonnya. Dan ada bukan tanaman ini, pohon. Pohon. Pohon besar Iya. dimasukkan ke dalam akuarium. Iya. Iya. Oke, berarti ini pohonnya ditanam berarti? Ditanam. Baru ditanam. Jadi ini sebenarnya pot besar ini. Iya, iya. Ini ada pot besar supaya teman-teman banyak kan yang di Instagram itu DM ini kok bawahnya akarnya kemana-mana nih. Nah, ya itu kan? pertanyaan yang banyak. Iya. Ini sebenarnya pot besar yang saya di bawahnya itu memang udah ada konkrit supaya air nggak bocor. Jadi ini mangkok besar yang saya view-nya itu saya ganti dengan akrilik panel. Oke. Berapa ukurannya? Ini 10 meter, view-nya itu 10 meter, ketebalan 10 cm, terus ketinggian semeter 20. Cuman 20 cm-nya saya tanam ke dalam konkrit. Oke. Jadi menyambung pertanyaan tadi mungkin netizen, dia nggak akan merusak di akar? Enggak. Nggak ya? Tidak akan rusak. Dan ini kan kebetulan pule air ini kan akarnya serabut. Iya. Ini yang menarik Pak, ini saya lihat ada banyak arwana nih. Arwana kan tahu harganya ya, belasan juta. Tapi cocok di sini. Nyaman bukan cocok. Nyaman. Iya udah nyaman, mereka nyaman. Dan memang kan dikhawatirkan lompat kan ya kan. Nah ini seperti terlihat nggak ada perkelahian, terus mereka juga damai ya kan, berenang terus. Iya. Tidak ada lompat. Ini bagus banget ini. Oh. Iya. Nah, ini ada berapa jadi arwana yang Saya judul ini kan Nine Dragon, 9 naga. Oh, 9 naga. 9 naga yang kita dengar. Ini udah ada namanya semua nih. Oh, udah ada nama. Yang Jadi namanya kalau di sana ada pagar, Oh, ada. pagar laut, ini pagar Iya. akuarium nih. Iya. 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 Oh, gitu. Ada 9. Iya. Jenisnya macam-macam. Sama, super red sebenarnya. Cuman ini bukan show quality. Ya karena yang saya mau tampilkan adalah akuariumnya. Bukan arwananya. Oke, Jadi oke, ini oke. arwana sebenarnya kelasnya biasa. Gitu. Kelas Tapi biasa. kan belasan juta juga Ya lumayan lah. kelas ini kan. Iya. Kebetulan kita disupport sama kalau saya sebut Red Formosus di sini. Oke, Iya. ada kerjasama. Ada. Ada berapa lama nih arwana ngendam di 3 sini? bulan. Oh, 3 bulan. Udah jalan 3 bulan nih arwana. Dan nyaman. Nyaman, udah nyaman. Ini 3 memang bulan. sengaja dimasukkan arwana atau nanti ada ikan lain? Dari awal saya memang mau Nine Dragon, cuman supaya ada pernik sedikit ya saya masukin cana. Satu cana ini nih. Oh, itu ya. Pak Yudi ini karena tadi bilang ini yang pertama ya, di dunia malah. Dunia. Iya. Ini menarik maksud saya dari sisi mana nih? Dari sisi pengerjaannya, dari sisi idenya, atau mungkin Dari besarannya? sisi semua sih dari kalau besaran saya ada yang bangun saya lebih besar lagi ada. Saya bangun 47 meter kan. Oh, Itu terpanjang di dunia untuk akuarium, aquascape terpanjang di dunia 47 meter. Yang pertama itu awalnya di Portugal. Itu kebetulan salah satu guru saya, itu Takashi Yamano. yang bikin? Takashi Yamano, Oh, itu gurunya. guru saya. Takashi Yamano. Itu di Portugal, Lisbon. Nah, itu 40 meter. Saya bangun di Pangandaran itu 47 meter. Oh, lebih panjang. Lebih panjang. Nah, untuk ini idenya memang pertama. Gimana pohon bisa hidup di dalam air. Nah, ini kemudian udah di dalam air, di dalam akuarium. Nah, orang kan konteksnya akuarium kok dikasih pohon, ini akuariumnya sebesar apa? Oh, Ya kan, tuh. iya. Akar-akarnya gimana nih? Apakah akan meretakkan mecah, ini atau retak. seperti itu? Berarti ada pilihan khusus juga dong kenapa jadi pule air yang Oh iya. depan? Iya. Mungkin kalau di US pilihannya lebih banyak karena banyak pohon-pohon danau yang memang hidupnya di air. Itu sih menarik sih. Ini harusnya sih bandara kita kan lagi renovasi tuh untuk bikin green ya. Oh, Ada banyak. iya. Dan itu artifisial saya lihat pohon-pohonnya. Iya, sebagian ya. Konsepnya begini harusnya ya. Iya. Ya, itu keren banget tuh. Saya juga terpanggil sih, Pak. Kita melihat kan Indonesia itu kaya dengan jenis-jenis tanaman tropisnya. Ini semua gitu. asli tanaman Asli. tropis. Tanaman asli Indonesia bener-bener nggak ada importnya. Semuanya. Nggak ada importnya. Betul, jadi bisa
ternyata bisa dikombinasikan juga. Kita kan mengenalnya kan hanya akuarium saja, kalau enggak dia taman yang forest seperti Iya. kan konsepnya ini enggak digabungkan gitu. Iya. Ternyata bisa. Iya. Jadi ininya. Jadi memang benar Pak Indra ya. Jadi apalagi itu pintu gerbang Pak ya. Pintu gerbang negara kita. Iya. Di mana tanaman yang paling komplit di kita. Ya kan? Tropis ini kan 2 musim ya. Iya, iya, iya. Nah, kenapa mesti pakai Tanaman Artifisial. artifisial? Iya, iya, iya. Itu pertanyaan. Iya. Kedua, setelah banyak tanaman, kenapa pakai yang tadi artifisial? Mungkin jadi orang bertanya, ini seluruh Indonesia nggak ada orang yang bisa ngurus tanaman, harus pakai artifisial. Iya. Itu kan 2 pertanyaan tuh Pak. Iya, 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 iya. Udah tanamannya banyak, sendiri, terus abang nggak ada yang ngurus. Iya. Terus emang nggak ada tanamannya? Iya. Nah itu jadi kan. Tapi itu mungkin kaitannya sama biaya maintenance nih Pak. Nah, Kan nggak gampang gitu. Dan nggak Lebih murah. mahal juga mungkin dipikir ya. Sebenarnya kalau saya ngomong jujur lagi ya, saya very low maintenance ini. Yang saya ambil cuma daun yang jatuh. Nggak ada perawatan yang khusus, bener-bener khusus, ini harus segini, nggak ada. Iya, ada. iya, alami juga. Iya. Jadi kayak seperti ini airnya kan tetap harus ada di filter Iya. seperti kayak gitu aja ya. Tapi kayak makanan itu kan katanya bisa mengganggu nggak sih sebenarnya dari akar tanamannya atau habitatnya pasti beda kan ininya. Iya. Mengganggu nggak tuh? Nah, itulah ya, makanya kita sebagai desainer ya, saya harus tahu jenis tanaman yang bisa hidup di dataran rendah, dataran tinggi pun. Kalau misalnya dataran tinggi saya pindahin, ini seperti yang anggrek Papua itu kan, anggrek dasi itu kan hidup di sini juga kan. Nah, artinya kelembapan dan temperatur yang kita bisa sesuaikan. Seperti yang kita rasakan sekarang nih kan, Ya, sejuk ya kan. betul. Nah, itu. Ini BSD lumayan panas. Panas. Tapi ini sejuk. Iya. Sejuk ya. Iya, iya. Dan kita nggak pakai aircon di sini kan, Iya, Iya, iya. iya. nggak ada AC-nya kan. Iya, Jadi memang kemarin ini adalah salah satu yang bikin kita gitu ya. penasaran untuk langsung ke sini tuh Pak Yuanti ingin merasakan nih, bener nggak sih di tengah kota, di dalam rumah ada akuarium sebesar ini dan suasananya sejuk seperti ini ya. Iya, betul. Nah nanti mungkin kalau di sini nggak ada, sekarang lagi matahari lagi mendung kan, nanti minta videonya ya kan, saya kasih video yang ada ray of light-nya, yang tadi seperti lampu disco tuh jadinya, ya kan. Nah ini kebetulan sayang hari ini nggak bisa terlihat ya. Nah, ini arwananya lagi pamer nih. Iya. Dia udah lama nggak masuk kamera. Dia tahu Iya, dia iya. mau pamer dia mau madu di sini. Tapi itu menarik Pak Indra, Ah. usulan yang tadi di bandara itu Pak. Iya, iya, iya. Iya kan, itu pintu gerbang kita harus perbaikin. Betul, Itu betul. mempercantik muka kita. Iya, jangan nanggung lah kalau mau proyek. Iya. Ya, jangan. Kita siap untuk ya membantu ya, untuk Angkasa Pura ya. Semoga didengar dari Angkasa Pura. Iya, kasih yang ori lah, Iya. yang orang lihat, oh iya. Ini Apalagi pintu kalau ada gerbang. arwana hidup gitu kan. Kalau kita ngomong Pak, Singapura punya apa sih Pak? Iya. Emang tanaman itu dari mana sih? Kalau bukan dari Indonesia? Iya, iya betul Pak. Kenapa orang lain yang pakai? Ini bicara Changi Singapura. Airport, iya. Yang itu airport itu juga ori ya? Hidup. Ori. Hidup itu. Itu ya? hidup. Iya, itu Tali gardennya itu aduh. kan Hidup, semua ya, Pak, ya? hidup semua. Itu ada sekarang ya, saya dapat punya teman, itu cuman datang ke Singapura, dia nggak kemana-mana. Di situ aja Cuma ya? ngeliat itu, Gila udah pulang banget. lagi. Iya, iya, iya. Itu Gila keren banget. itu. Iya. Ya nanti kita lihat view ini kan ya. Nanti kalau teman-teman bisa view ini semua ya kan? Iya. Ini semua kita bisa pindahin semua ke dalam ruangan. Tapi ngomong lagi saya jadi kepancing juga, itu pernah nggak ada usulan Yudi, untuk di bandara nih seperti yang tadi kita Sebetulnya kalau kita mau jujur Pak, itu pertanyaan yang bagus sekali Pak. Saya itu pernah diundang waktu itu sebelum Angkasa Pura dibangun, itu saya ngelihat DED-nya tuh ya. Itu di situ ada poin yang ada akuariumnya. Karena sebagai negara maritim, sebagai pintu gerbang negara maritim, kita harus show akuariumnya nih, underwater life-nya nih. Sayangnya dihapus. Sayang dihapus. Ada biayanya besar-besar juga itu. Iya, iya. Sayang sekali dihapus itu. Sayang sekali dihapus. Itu saya menyayangkan. Tapi pasti saya yakin. Iya, iya, iya. Cuman waktu. Mudah-mudahan dengan pemerintahan yang baru Iya, akan lebih memperbaiki itu ke sana ya kan. Iya, iya. Kadang-kadang saya bicara gini loh Pak. Saya nggak ngomong bicara sama siapanya.
Tapi pejabat yang ada bicara sama saya begini, Yud, lu itu seniman. Orang Indonesia itu belum ngerti apa yang lu kerjain. Sampai saya jawab gini, Pak, kalau bukan mulai dari Bapak, siapa lagi Pak yang mau mengajarkan kita supaya ini kita bisa melihat yang lebih indah? Bukan bilang saya lebih indah, enggak. Banyak lah yang lebih desainer-desainer yang bisa membangun lebih bagus daripada saya. Ya kan? Saya cuman sebagai warga negara sangat-sangat ya kecewa aja gitu. Kita punya semua kok. Bisa dan bisa. Iya. Makanya kita dengar terakhir kan ada hashtag yang apa tuh? Kabur aja gitu. Sebenarnya mereka bukan mau ngomong mau kabur. Mereka itu semua nasionalis. Cuman nggak dikasih kesempatan di sini. Iya, betul. Keluar mereka idenya. Bukan ngomong mereka mau kabur. Enggak, saya yakin mereka nggak mau kabur. Dia mau nunjukin di luar bahwa ini gua orang Indonesia. Yang bisa bangun ini. Itu bukan mau kabur. Orang-orang kadang kan konotasinya sebentar doang. Nggak mikirin dia kenapa dia ngomong itu ya. Harusnya dipikirin kenapa dia ngomong itu. Apalagi dikomporin kabur aja. Iya, jangan dikomporin kabur. Iya kan? Iya. Habis orang-orang terbaik kita. Makanya itu Pak, itu yang sangat disayangkan. Tadi Pak Indra bagus ngomong itu. Bagus. Mudah-mudahan nih negara kita bukan kena suka yang palsu-palsu, oplosan. Iya. Kalau ini asli. Nah itu juga, ini idenya dari mana? Bisa menggabungkan itu semua tuh. Gini, saya tuh punya kebayang dari dulu ya. Dari saya mulai menggiatin akuarium ini. Saya 25 tahun udah. Kok begini-begini aja gitu ya. Iya kan? Pohon mati kita ambilin terus kita tanemin. Apa sih ya? Maka saya belajar dulu tentang karakter dari si pulai air ini. Oh ternyata memang dia nggak bisa hidup di dalam air. Iya kan? Tapi kalau kita train, ini kan proses 8 bulan kan. Dari ketinggian 20 cm, 30 cm, terus 50 cm, terus sampai 1 meter. Mereka sadar sekarang. Ternyata gue bisa survive nih. Di dalam kedalaman 1 meter. Survive. Ya tunjukkan itu tadi. Akar airnya udah keluar gitu. Wah, ada filosofinya juga berarti kalau gitu, kalau kita bisa dibiasakan dengan itu dia. Ditrain dengan baik, pasti akan bisa habitatnya akhirnya berubah. Iya, itu yang harusnya pejabat atau siapapun terpanggil untuk memperlihatkan yang indah, supaya kita bisa menjaga keindahan. Saya tertarik mau bicara keindahan. Kalau tadi kan kita bicara artifisial nih, ya kan? Tapi kan tetap aja nggak hidup ya. Ada juga yang bilang sekarang AI udah bisa bikin lebih hidup nih. Ada arwananya juga, ikannya juga gitu. Dari sisi keindahan, dari sisi kita ngelihatnya gimana tuh Pak? AI di layar, screen. Iya. Ya, kita real. Betul. Ya kan, itu real. Nah, apa yang ada di AI kadang-kadang saya bisa dapat ide. Saya bisa bedain antara AI dengan real. Walaupun dia seindah apapun AI, saya bisa baca itu AI. Gitu. Ada sesuatu yang AI nggak bisa ngerti. Oke. Real life. Real life. Dia itu kan kalau bilang alamnya robot. Memikirkan apapun secara robotik. Gitu. Iya, dia nggak pernah tahu misalnya pohon Alstonia scolaris. Oke. Coba bayangin, saya mau pohon Alstonia scolaris, apakah dia bisa hidup dari ini? Dia nggak punya experience ke sana. Nggak pernah tahu dia bisa gitu. Tapi dia bisa menggambarkan Alstonia scolaris tinggal, oke, gue mau pohon Alstonia scolaris ini hidup di dalam air 90 cm, 1 meter. Nggak bisa langsung dia tetap bisa. Bisa, tapi how to do it? Nggak ada dia. Barometer dia apa? Memang nggak ada ya. Apalagi ada progres pertumbuhan dia kecil jadi besar. Iya, dia nggak tahu karena itu pertumbuhan gitu. Real life. Real life. Ada sesuatu yang hidup nggak ada di AI tadi. Nggak ada. Seberapapun miripnya ya. Iya, seberapapun kecanggihan AI, kita tetap sebagai manusia yang melihat real life bisa tahu. Iya, oke. Ya makanya kalau kita ngomong sekarang
ya gua susah lu begini, kok hidup begini ya, kok hidup begini. Enggak, lu welcome to the real life. Nggak ada hidup itu yang seperti lu di komik drama Korea, lu liatin orang nangis besok bisa ketawa-ketawa lagi, ya kan? Dari sedih bisa jadi ketawa. Itu cuman ada di film. Iya. Ya kan? Real life nggak begitu. Real life itu survive gimana untuk menjadi seorang jutawan seperti misalnya siapa yang kita sebutlah siapa itu. Coba tanya dia nangisnya. Kalian tahu nggak? Gimana nangisnya tuh pengusaha-pengusaha sukses itu? Kan kalian nggak tahu, taunya sukses. Oh beli ini beli itu ya kan. Nah itu dia mengapresiasi kerja keras dia. Tuh kalau saya bilang Pak ya, kalau mengapresiasi diri itu wajar. Karena hidup ini untuk apa sih? Kalau bukan untuk membahagiakan diri, ya di samping bukan maksudnya kita jadi ego gitu lah, enggak lah. Kita udah punya masing-masing punya jalan dan jatah masing-masing, ya kan. Bukan kita ego, tapi kan how to appreciate yourself itu kan dengan ini menghargai tadi. Kenapa gue mesti pakai artificial? Kok itu kan harusnya kita menghargai diri kita. Bukan komplain sama ini deh. Enggak, kita nggak komplain. Kita nggak komplain di sini, kita nggak ada komplain. Gitu. Saya cuman ya kalau bisa kenapa enggak? Mungkin Pak, harga artificial itu lebih mahal daripada yang asli. Bisa jadi. Iya kan? Nah inilah makanya jangan semua dikonotasi dengan negatif lah. Ya netizen coba ya kan. Semuanya tidak ada yang negatif, ya kan. Begitu juga yang baca, yang lihat, nggak ada yang negatif. Kita semua thinking positif aja. Pak, jadi agak sedikit ini. Ya. Mahal nggak sih bikinnya? Lumayan Pak. Kalau kita ngomong itu range-nya itu memang semua terkesan saya menutupi atau apa. Tapi untuk pekerjaan seperti ini saya nggak bisa ngomong seberapa besar. Itu semua tergantung dari owner atau calon klien maunya sampai di mana. Gitu. Nah kalau dari bicara sama angka itu memang kita relatif itu. Karena soalnya juga seniman juga nggak bisa dibilang sebagai cuma kontraktor aja kan. Karena idenya beda. Jadi nggak bisa standar 3 juta per meter. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Ini seni ini. Dan ini juga penting juga nih Pak satu. Kontraktor selalu punya di rating. Itu mah kontraktor jelek apa segala macam. Saya juga sama. Klien pun harus punya rating. Kayak kita naik Gokar, naik Grab. Kan si Grab, supir Grab pun punya rating untuk kliennya. Ini pelit nih, nggak pernah kasih tip nih. Nah, ini cuma segini nih. Nah, ada ratingnya. Iya kan? Coba kita ratingnya bagus. Begitu ting Grab jemput. Itu kita juga sama Pak. Kita juga mengerjakan klien tuh ya saya pikir ya kliennya siapa dulu lah. Iya kan appreciate nggak nih sama kita kerja keras. Kita kerja keras loh Pak. Orang tapi pikir kita belum ada tuh. Ya apresiasi untuk kontraktor kasih bintang. Belum ada tuh ya. Belum. Itu kita harus bikin itu. Itu bagus Pak. Iya kan jadi bisa ada apanya tuh. Ada seperti kayak kualifikasi ya. Dari nilai proyeknya aja, tapi kualifikasi bagaimana dia punya memuaskan klien juga pekerjaannya. Saya tadi malam nonton film Netflix itu agen real estate property. Dia memperkenalkan dirinya dia tuh benar-benar dari sisi kemampuannya dia. Kenalkan saya Jessica. Saya agen real estate berlisensi. Ini kan udah kelasnya udah beda. Iya. Kalau ini kan kita udah lihat hasilnya nih, ya kan? Iya. Keren. Balik dulu ke belakang nih Pak. Kenapa waktu itu apa yang mendasari? Awalnya gimana sih Pak? Jadi terus sebenarnya apa? Jadi awalnya membuat akuarium dulu nih. Oh, desainer akuarium gitu. Maksudnya awal pekerjaan saya mulai. Awalnya. Sebenarnya saya mulai itu usaha itu saya nggak pernah kerja sama orang ya. Saya belum pernah, even saya belum punya duit pun, saya belum pernah punya pengalaman digaji. Jadi belum pernah bikin surat lamaran? Belum pernah. Belum pernah. Iya. Walaupun saya beranjak dari nobody lah. Saya benar-benar nggak punya duit lah. Ya. Saya tuh pernah di tahun 97 saya buka audio di Lampung, kebetulan asli saya Lampung. Baru buka kena krisis 98. Buka apa? Audio, video. Studio. Jadi audio video itu saya bangun karaoke room, kayak audio home theater gitu kan. Itu backgroundnya saya. Iya.
backgroundnya lagi saya siapa? Saya bukan arsitek, saya bukan ini, tapi saya punya passion di desainer. Karena waktu itu Trisakti nggak terima saya, gelombang pertama, yang terima Untar. Nah, saya berpikir Untar, bagusnya ekonomi nih. Udahlah saya masuk akuntansi. Untar akuntansi. Iya. Oh, kita satu alma mater kita. Oh gitu ya, akuntansi juga? Enggak, saya MPWK. Oh, NPWK itu apa ya? Perencana kota. Oh, oke. Wah, lebih skupnya gede. Nanti ada yang, setelah ini saya ada bicara. Nah, dari situ 98 gila. Baru buka udah goyang nih. Akhirnya tahun 2000 saya tutup. Nah, dari sisa duit saya sewa garasi, garasi mobil orang. Saya buka toko ikan. Toko ikan. Toko ikan. Ini kita ngomong toko ikan. Kenapa pilih toko ikan? Saya hobi ikan. Oh, hobi. Ya, hobi, dari hobi saya cuma udahlah saya biarin ikan ya. Nah, yang buat saya lebih bangkit lagi ketika salah satu orang kaya Lampung bilang saya begini, Yud, lu mana bisa kaya Yud begini? Jual ikan. Mana bisa? Nah, saya bingung, apa sih apa ya namanya kalau level kaya itu apa sih, standar level kaya definisi itu apa? kaya. Definisi kaya itu apa sih? Tapi saya bingung, gila ya. Tapi itu salah satu konglomerat Lampung. Yang sorry sekarang jadi DPO. Malah udah mas. Nah, itu yang menurut saya jadi terpacu gitu. Nah, saya dari toko ikan itu memang saya pelajarin dari kata-kata itu. Iya ya. Saya pelajarin. Oh, memang bener, nggak bisa kaya nih begini. Saya harus masuk ke dunia yang lebih detail lagi. Nah, saya lihat itu Takashi Amano itu salah satu guru saya. Saya satu-satunya orang Indonesia yang ditrain dan diajarin langsung oleh Takashi Amano. Iya, foundernya Aquascape. Nah, saya tertarik di situ tuh. Kenapa? Itu ada lombanya. Nah, saya juga yang pertama kali dari 7 tahun sudah, waktu saya itu 2007. Nah, lomba itu dari tahun 2000. Saya ikut pertama itu 2007. Saya the first yang masuk 10 besar. Dari 1.500 kontestan. Bahkan sekarang sudah ada yang number 1 tuh, orang Indonesia. Tapi waktu itu saya yakin, saya 3 tahun berturut-turut top 10. Itu 2007. Kontes International Aquatic Layout Contest. Jadi IEPLC. yang kompetisikan apa? Harmonis dari Aquascape itu. Jadi konsep. Konsepnya lebih Konsep. desain konsepnya. Iya. Tapi itu berupa foto ya. Oke. Nah, jadi jurinya itu dari Takashi Amano, terus kemudian ahli-ahli tanaman, ahli-ahli foto, ahli-ahli garden. Nah, itu di situ semua. 2007, 2008, 2009. Nah, saya top 10 terus tuh. Akhirnya saya stop. Saya cari duit. Nah, ini teman juga saya ada ngomong, Yud, lu udah ngapain sih fokus di kontes-kontes gini? Ya kan? Emang lu mau kasih anak istri lu makan piagam? Iya. Bener juga ya. Tapi kalau nggak ada ini, saya nggak ada jati diri. Iya, nggak dikenal. Iya. Oke. Pondasi saya apa untuk nawarin Betul. klien? Oh, ini juara. Iya. Nah, ini saya punya pondasinya gitu. Oke. Saya mau bangun. Betul. Ada, ya kan? Branding. Jadi bukannya kita harus masukin sini langsung udah masukin hati gitu. Tapi saya pelajarin, iya juga, bener juga loh. Saya stop di situ. Cukup lah. Ya, tapi saya yakin waktu itu. Saya yakin Indonesia pasti nanti ada yang juara 1. Gitu. Nah, itu belajar. Indonesia itu hebat loh, Pak. Kenapa saya bilang hebat? Justru kita itu yang mencari peluang. Rakyat itu dikasih cari peluang. Bukan diberikan peluang. Dicari. Gimana caranya jadi seseorang itu nggak diajarin. Iya. Betul nggak? Iya. Nah, dari situ saya juga pernah jadi saya ke rumah nelayan, gimana cara nangkap ikan hias air laut itu. Ya, gimana cara nangkapnya? Oh, ternyata mesti pakai ini. Jadi lucunya lagi, nelayan ikan hias kita itu disuruh mencari ikan. Nggak digaji loh kan. Pak, tolong tangkapin ikan ini, yang ini nanti saya bayar gini. Jadi tergantung hasil tangkapan. Iya, harusnya kan nelayan tuh, lu gaji gua dong. Selain gua nanti nggak dapet ikan, gua ada gaji. Iya. Betul nggak? Ini kan nggak ada. Iya.
Lu nggak punya duit, yaudah, gue pinjemin nih beli solar. Ini kapal lu pakai, lu sewa. Betul nggak? Yang ada dia nimbun utang. Loh kalau nggak dapet, bayar solar, bayar kapal. Nah, kalau dapet, dibayarnya di bawah standar. Jadi yang ada sekarang nelayan ikan hias selain eksportir itu yang ada kaya hutang. Itu saya bisa ngomong, Mbak. Coba aja ngomong ke nelayan-nelayan ikan hias yang benar. Iya. Pak Yudi, saya potong dikit nih. Ini selain kita rasa sejuk, ini uap ini apa ya? Ini misting dari ada alatnya. Ya, ini mengolah air jadi uap. Oh, ini yang bikin juga udara juga. Justru ini turun drop mungkin bisa 1 derajat lah kalau ini. Ya. Okay. Ini sengaja saya tebelin. Ini sebetulnya kalau anginnya lebih lebih kencang lagi seperti apa, dia bisa dynamic art tuh. Asapnya bisa ngegulung-gulung. Ya, ini seperti ini turun kan? Iya. Ya kan? Nah kadang-kadang dia naik terus, jadi kayak tembok. Ini posisi akuarium ini saya lihat lebih ke outdoor. Outdoor, iya. Ini pengaruh udara sama ini gimana? Nah itu yang salah satu yang menurut saya bisa banggakan juga. Ketika kita lihat pasirnya, tanpa ada lumut sama sekali. Batunya clean. Nah, gimana ya, tuh? tanpa ada lumut. Nah ini yang saya bilang, saya berhasil di sustainable ecosystem. Jadi balancing antara kotoran ikan dan protein yang dibuat dari sisa-sisa kotoran dan makanan itu terserap oleh tanaman-tanaman. Jadi balancing. Kita tanaman kita kasih ikan banyak juga belum tentu jadi begini. Jadi harus balance-nya itu. Artinya bukan dibersihkan manual ini? Oh enggak ada. Kalau yang ada sekarang ini kan kita pertanyaannya selalu ini bersihin lumutnya gimana? Kalau saya enggak, saya cari lumutnya gimana? Kalau misalnya bersihin kaca ini ya, ini harus dicari lumutnya di mana ya? Baru saya bisa bersihin. Nah kalau nggak ada? Kalau nggak ada Ya nggak udah bisa. gitu. Artinya udah benar? Ya udah bener. Tapi ini nggak, jadi sama sekali nggak ada dimasukkan obat atau apa? Enggak ada. Nggak ada sama sekali ya? Enggak ada. Untuk obat lumut enggak ada. Jadi ini benar-benar alami lah ya? Alami. Makan, paling kasih makan makanan ikan aja gitu Iya. kan ya? Iya. Tanaman perlu pupuk atau apa? Enggak. Nah, pupuk itu dari kotoran ikan Dari itu. Oh iya. dan sisa makanan itu. Tapi habitatnya bukannya memang harus ada lumut? Gini, lumut itu kan banyak jenis. Nah, ada yang lumut yang tadi berlendir, ya kan, terus ya membuat jadi pandangan itu apa tuh namanya kalau ngelihat sesuatu estetikanya lah. Dari lumut itu kan jadi nggak enak gitu kan. Ada lumut yang bagus ya, misalnya lumut moss seperti itu ya, itu kan moss, ya kan, itu bagus, indah, ya kan. Nah kalau lumut-lumut yang di kaca kan nggak enak lihatnya. Nah ini sementara ini kalau saya ngomong saya sukses minor sekali lah. 8 bulan belum ada lah bisa dibilang. Iya. Pak Yudi, Gitu. tadi kan cerita ada beberapa proyek ya yang udah diaplikasikan. Itu selain dari Pangandaran waktu itu, terus ada rumah, ada di mana lagi yang udah dipakai seperti ini? Komersial waktu itu di Bali ya, Taman Safari Bali itu. Oh, Taman Safari Bali juga di outdoor juga. Itu dari Arapaima, dari ikan piranha, dari apa itu semua ada di Bali itu. Ya kan? Saya udah punya experience itu tahun 2009. itu di apanya? Di Bali Safari Marine Park Bali. Di Bali Safari Marine Park tuh, di Gianyar. Oke. Terus saya bangun. Pernah kesana nggak? Belum. Oh, belum pernah kesana. Goyang deh. Belum. Dengar-dengar sih katanya sih sudah dibongkar. Oh, Untuk fresh waternya karena diganti dengan air laut. Marine Park. iya. Ini berarti air tawar ya? Ini air tawar. Mungkin nggak seperti kayak gini bikin air laut? Kalau di outdoor nggak bisa. Oh gitu? Iya, kan ini kan terbatas airnya. Kalau kena hujan terus jadi air tawar nanti. Oh, ya kan? Treatmentnya beda lagi. Iya. Treatmentnya beda Iya. lagi ya? Ini kan semalam hujan besar nih. Ya. Agak-agak sedikit mengganggu sih. Tapi so far ini bagus ya kan, nggak ada hujan asam dan ikan pun masih stabil, air pun masih stabil. Saya rasa ini bagus karena semalam hujan besar. Dan beberapa bagian kan banjir kan. Arwana itu kan manja tuh, sensitif dia. Sebenarnya dari segi clarity Arwana itu nggak manja sih. Enggak ya?
Enggak. Saya lihat selama ini kan di dalam Iya. akuariumnya tertutup. Nah itu yang saya bilang kadang-kadang kita ngomong arwana. Pernah dengar nggak arwana yang 1-2 miliar Wow, 1 ekar? Pernah ya? Nah itu yang menurut saya mungkin ketakutan ya. Jadi ikan 2 miliar taruh di sini, 1 miliar taruh di sini ya aduh. Iya. Tapi 1 ekor 15 juta. Mungkin bisa. Kalau red arwana mungkin dari kebetulan ya teman-teman endorse saya. Ya. Jadi ya saya fine aja nih untuk bayar. Mesti dijaga juga nih supaya dia tidak terganggu juga nih. Iya. Jadi proyek sekarang di mana aja, Pak? Saya sekarang ada Bukan hanya di rumah kan? sekarang yang public area udah selesai. Ya. Pernah dibuat Yang di Pangandaran itu terakhir. Itu 2000 selesai itu 2019. Ya. Di rumah sekarang saya bangun seperti yang di restoran koral di Kepinski Bali. Nah, itu saya bangun saya bangun di Kelapa Gading. Ya. Terus kemudian rekor lagi nih, saya bangun tingginya 8 meter. Tingginya 8 meter, panjangnya 7 meter, lebarnya 3 meter. Lebar 3 meter, panjang 7 meter, tingginya 2 lantai 8 meter. Apa itu? Akuarium air laut. Oh ya? Di Jakarta Pusat. Apa di Rumah. rumah? Rumah. Selain ukurannya yang memang besar sekali, ada hal unik lain yang ditampilkan di situ? Nggak ada sih, itu the biggest lah. Untuk di rumah, untuk private home itu the biggest. Itu The ini tallest. memang hobi ikan juga, akuarium ya. Si owner. Kebetulan saya lihat sih dari owner memang kayaknya sih dari Feng Shui ya. Karena banyak banget akuarium. Oh ya? Bahkan saya waktu datang itu pun, ibu masih perlu akuarium. Iya. Segini banyak banyak akuariumnya, masih perlu akuarium. Nah, itu sempet ya saya ditantang sama beliau gitu. Lu bangun akuarium yang kayak mana? Ya udah saya sekalian aja saya geber aja sekalian. Nih kayak begini udah. Karena dia mampu dan dia pasti saya rasa menarik nih di challenge ini. Isinya ikan juga. Ikan laut ya, Ndra? Air laut dong nanti. Air laut. Itu air laut. Kalau air laut maintenance-nya sama aja. Itu mungkin triple double ya. Mungkin harganya bisa triple double untuk maintenance-nya. Itu very high cost. Ada hiu juga kali. Mungkin jenis leopard shark kali ya, mungkin ya. Leopard shark itu karena depth-nya 3 meter kan, dan depth-nya keren banget sih. Bisa naik, ikan hiunya kan bisa naik sampai ke 8 meter. Dan untuk turun pun mesti diving. Diver yang turun. Nanti maintenance-nya itu ya? Mana bisa tuh orang turun 8 meter. Untuk diving aja 10 meter berhenti dulu untuk naik. Lah ini 8 meter nih pas nih. Sekali breath nih. Iya, itu dia. Kan ini istilahnya makhluk hidup nih, kan pasti akan besar. Pohon juga kan pasti tinggi, seperti kayak gitu. Bagaimana dia di-maintain? Apakah memang dia akhirnya nanti diganti lah, harus ukuran ikan harus seperti itu, atau gimana nanti? Atau pohon jadi tahan, tidak boleh tinggi? Ini yang saya juga lagi cari, selalu saya ngomong takut salah juga. Jadi misalnya kita piara ikan hiu ya, di akuarium 3 meter kali 1 meter. Dia nggak akan lebih besar dari akuarium. Oh ya? Dia kan akan tumbuh besar. Nah itu kan saya jawabnya gimana ya jadinya? Nggak mungkin, belum pernah ada kita piara ikan lebih besar dari akuariumnya kan? Nah ya, seperti lagi contoh. Coba tanaman ini di pot ini saya pindahin ke tanah. Lebih besar. Lebih besar. Iya itu betul. Ya, tapi kan ini ikan, masa sih bisa begitu? Ya bisa lah. Seperti pot, seperti tanaman di pot. Begitu dia ditanam ke tanah, boom. Jadi dia akan ikut ekosistem yang ada. Yang ada. Gitu. Saya kepikiran yang tadi 8 meter itu ya. Ini ide yang kemarin bandara. Kemarin saya lihat juga ada satu mall kan. Di atriumnya itu tinggi kan itu. Ada di Semanggi ya? Ya, Semanggi gitu. Ya, salah satu isinya juga sempat itu AI gitu kan. Saya bilang saya ingat udah pas kita ketemu harus ini Pak Yudi yang bikin nih. Yang di rumah tadi kan 8 meter tuh. Terus tinggi itu kan orang dari mana? Dari bawah ngelihat, dari lift juga pasti ngelihat. Wah, kelihatan ikan hiu gitu kan. Wah, itu keren banget itu.
Harus bisa bikin gitu tuh. Ayo. Mungkin gini Pak, mungkin belum jodoh dan time waktunya saya belum ke sana gitu. Harus Kan. mungkin dilemparin idenya, Pak. Ya, mereka tuh berpikir apa ya, taktis yang teknik yang tidak mungkin, waduh ini repot, wah ini high cost, Ini wah investasi. ini investasi. Bisa juga. Iya, iya. Mereka belum, mungkin sudah perbandingan, mungkin juga salah. Ya kan kita nggak bisa ngomong seperti apa. Lah contohnya seperti yang saya bangun ini, maintenance-nya very low cost ini. Loh, kok ternyata kan? Low cost. Dan mungkin juga menarik peminat untuk Low cost. datang kan? Iya, karena Mungkin bersihin aja nggak tiap hari lah bisa dibilang gitu. mungkin aja, ya. investasi awal deh untuk membangun satu ekosistem ya kan. Tapi kan long term udah. Ya kan? Nah, long termnya ini. Nah, makanya saya bilang ini maintenance-nya apa? Tadi kan kita dengar kan 5 bulan sekali aja baru nyuci. Bukan ngeganti. Nyuci filter. Ya kan? Terus hari-hari ngapain? Pungutin daun yang jatuh. Nggak diapa-apain. Oke. Pak Yudi, ini selama membangun silat ada yang paling besar 47 panjangnya tadi ya, tadi ada 1 meter ke atas gitu kan. Ada nggak pengalaman yang ekstrim ya Pak Yudi ketemu untuk bikin itu? Ya, saya cerita satu, untuk membangun tinggi 8 meter itu satu panel itu 7 ton. Panel Yang panel itu kaca? akriliknya. Itu akrilik. Akrilik. Oh, jadi ini akrilik juga. Ini ya? akrilik. Ini one piece ya. Ini satu lembar. Ini satu lembar tanpa sambung. Oke. Cuman yang tinggi 8 meter itu karena panjangnya 7 meter kan nggak mungkin kita deliver dari Dari pabrik. ke sana kan nggak mungkin satu utuh kan. Itu kan total 21 ton. Total akriliknya itu 21 ton. Nah, itu dibagi 3. So kita harus nyambung 2 garis. Nah, untuk berdiriin 7 ton sama 9 ton, yang paling berat 9 ton, di lahan yang sempit, kita mesti naik satu, namanya apa tuh kalau kita naik itu ya? Ada galengan gitu ya apa? Nah, untuk dudukannya itu, potnya itu, kita harus naikin akrilik ke situ. Ini di mana? Di pelabuhan? Di Jakarta, di rumah. Di rumah? Oh, di rumahnya? Di rumahnya. Udah turun dari... Udah turun. Nah, dari depan masukin ke rumah yang sudah jalannya udah sempit, ya kan? Terus udah itu lantai 2-nya sudah tertutup. Oh, gimana nggak kalau? Nah, itu dia. Itu satu panel itu saya gerakin itu bisa 1 minggu. Untuk berdiri. Untuk mengangkat itu aja. Iya, untuk ngangkat itu dari jalan raya sampai masuk ke dalam, terus sampai berdiri itu satu panel itu bisa 7 hari. Itu orang apa forklift? Alat? Semua manual. Bukan digotong ya. Maksudnya ada dongkrak, ada apa gitu. Ada roda, ada. Jadi pada saat yang tidak bisa digunakan equipment, itu semua ya. Yang nahan misalnya takel ya kan, tarik dulu, sini kencengin, ntar situ kendorin, ntar gantian yang sini kendorin, situ kencengin supaya bisa bergerak. Berapa orang itu harus di 10 orang. Kerahkan 10 orang. 10 orang. 7 hari, Pak. Satu panel. Satu panel 7 Satu hari. panel 7 hari. Pak, ada 2 panel. Ada 3. Ada 3 panel. Yang Terus lebih penghuni rumah? Hah? Kan belum jadi rumahnya. Oh, ini Masih pada saat project. itu. Jadi memang kerjaan Pak Yudi ini sebaiknya memang sebelum rumah itu di... Ya, kalau yang ekstrim ya. Iya. Kalau yang ekstrim ya. Nah, ngomong-ngomong ekstrim, Pak. Bapak kan bisa dibilang, saya sih nggak mau nyebut sebagai kontraktor apa cuma sekedar desainer, sebenarnya Bapak seniman. Nah, yang bisa atau yang mereka ini kan biasanya high class juga, ya rich family atau seperti gitu. Mereka kan biasa dengan uang mereka bisa, gue maunya ini seperti ini. Nah, itu gimana tuh menyesuaikan? Mereka pasti punya keinginan juga gitu kan, Pak? Ya. Nah, itu gimana tuh menyesuaikan sebagai idealismenya seniman nggak terganggu? Misalnya yang di ini deh, yang waktu itu saya pertama kali itu yang di yang penyesuaian itu yang di Kelapa Gading. Jadi desainnya itu pertama itu persegi aja, dari ada dinding, ada atap. Roofnya itu kan jadi mau ngeliat ikan begitu ada skylightnya itu, ya kan? Nah itu biasa flat aja, tapi saya buat rounded. Kayak gitu ya, jadi saya touch-nya begitulah. Dari itu segi aja penyesuaian. Tapi ada nggak mereka, saya nggak mau itu maunya seperti ini gitu. kemarin tuh sempet yang di Permata Buana juga mau air laut, tapi setelah lihat ini dia pindah jadi ini. Iya, iya. Orang itu nggak lihat jadi nggak tahu. Iya, iya. Harus merasakan dulu.
Ya, harus datang merasakan, baru putusin. Ini sebenarnya juga showcase Supaya nggak salah. Makanya kita nggak salah hari ini ke sini. ya. Betul, bisa Tapi Bu Nit, ini kan backgroundnya akuarium. Kita mungkin harus pindah lagi ke garden, ya, karena ini konsepnya kita kan lihat lagi nih. ada akuarium, ada garden, ya. Gimana Pak? Jadi kita pindah Boleh, ke ayo. lokasi Siap. yang satu lagi ya. Ya, siap. Oke.